melawai. Bahan nama dari One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA ini seperti menghidupkan kembali fosil masa lalu dari sejarah panjang politik Indonesia yang mengingatkan kita pada masa-masa lalu di mana posisi tersebut bukan hanya perubahan diksi nama tetapi juga mengubah fungsinya secara keseluruhan. Apabila kita mencermati diksi Dewan Pertimbangan Agung, maka posisi dewan di sini tidak lagi semata-mata sebagai penasehat atau pemberi pertimbangan bagi presiden, tetapi lebih kepada dalam posisi mampu melakukan atau menetapkan satu keputusan politik, yang artinya posisi ini akan menjadi sejajar dengan presiden secara fungsi. Oleh karena itu ini menjadi perubahan yang sangat fundamental, yang mana dulu telah kita ubah dengan satu pertimbangan tentang sistem presidensial yang tepat, tetapi kemudian muncul lagi wacana ini diselipkan melalui berbagai upaya politik yang mencerminkan bahwa ada satu ambisi politik besar di baliknya, satu kepentingan yang digerakkan bukan oleh ide tetapi oleh ambisi, dan yang tentunya akan berbahaya bagi keseimbangan kekuasaan eksekutif di masa pemerintahan yang akan datang. Bagaimanapun kita bisa melihat bahwa pasca pemilu kemarin ada banyak potensi kemungkinan perubahan atau perbedaan pendapat dari elit-elit di eksekutif yang akan memimpin ke depan. Tentunya ini menjadi satu hal yang kita sayangkan, sebagaimana kita lihat bahwa semasa kampanye kemarin berbagai macam janji politik yang diucapkan adalah mengenai narasi besar keberlanjutan, tetapi semuanya diubah. Bahkan dalam hal yang sifatnya fungsional fundamental ini juga diwacanakan akan diubah. Jadi ini malah seakan-akan mencerminkan satu ambisi politik, rule by law, yang itu kemudian dilakukan untuk mengakomodasi suatu ambisi tertentu. Bagi kami ini adalah wacana yang harus ditanggapi serius, wacana yang berbahaya, wacana yang tidak memandang hukum sebagai satu entitas yang memiliki sukma bagi masyarakat, tetapi hukum sebagai alat pelayan ambisi kekuasaan. Bagi kami itu harusnya tidak dilakukan, dan saat ini kita ingin mendorong agar semua warga negara termasuk seluruh kader politik mampu mendapatkan satu pendidikan politik hukum yang baik. Kalau begini ceritanya, jangan-jangan malah hari ini elit-elit kekuasaan lah, elit-elit yang menguasai eksekutif lah yang butuh untuk diberikan satu sekolah hukum lagi, jika wacana-wacana seperti ini terus dilempar ke publik tanpa satu kajian yang matang dan yang mempertimbangkan ambisi yang progresif dan bukan semangat menegakkan hukum yang progresif dan berkedaulatan rakyat. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.